Firman Allah dan Roh Kudus. Di kalangan umat Kristen masih banyak perbedaan pemahaman tentang apa itu firman Allah, Roh Kudus dan kekeliruan memahami bagaimana firman yang dimaksud di Injil Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 dan memahami Allah. Untuk itu saya akan kembali membahasnya di video ini supaya pemahaman Anda semakin jelas dan semakin mengerti antara firman dan Roh Kudus dan hubungannya dengan yang disebut pribadi Allah. Pertama, firman Allah. Apa yang dimaksud dengan firman Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian firman Allah adalah kata atau perintah Tuhan atau sabda. Firman dalam bahasa Yunani disebut logos, yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan, nalar atau arti. Apakah perkataan atau sabda yang dimaksud adalah perkataan dalam bentuk lisan atau tulisan? Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita sudah diberitahu bahwa Allah adalah roh. Jika Allah adalah roh, maka ketika Allah berfirman, jadilah terang, apakah kalimat itu disampaikan secara lisan layaknya seperti manusia berbicara? Tentu tidak demikian, kan? Karena Allah adalah roh, maka ketika Allah berfirman, jadilah terang, jangan dibayangkan Allah berkata-kata secara lisan seperti manusia, sebab roh bukan materi, sehingga perkataan itu disampaikan secara roh. Kemudian, ketika Allah menjadikan binatang dari tanah, maka Allah tidaklah berbicara layaknya manusia, sebab tanah tidak dapat mendengar dan mengerti kalimat atau perintah lalu mengikuti apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, firman Allah bukanlah apa yang keluar dari mulutnya dalam bentuk suara, tetapi apa yang muncul di dalam pikiran Allah, yang selanjutnya kita sebut jiwa Allah. Sedangkan perkataan dalam rupa suara atau tanda adalah hasil transformasi dari pikiran Allah yang berwujud roh ke bentuk gelombang suara atau tanda melalui tubuh manifestasi Allah, supaya dapat dimengerti oleh manusia. Sebagai gambaran, kita ambil contoh pada manusia. Kalimat itu timbul atau berasal dari dalam pikiran atau kehendak manusia yang disebut jiwa. Kalimat itu pada mulanya muncul dalam pikiran manusia. Agar kalimat yang ada dalam pikiran kita dapat dimengerti oleh orang lain, maka kalimat itu harus disampaikan kepada mereka dalam bentuk bahasa lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Bahasa lisan diproduksi melalui mulut. Bahasa tulisan diproduksi melalui tangan. Bahasa tubuh diproduksi melalui gerakan tubuh. Pada manusia, pikiran atau kehendak itu disebut jiwa. Dan jiwa adalah suatu roh yang berdiam di dalam tubuh, dan roh inilah yang mengendalikan tubuh melalui otak untuk melakukan apa yang dikehendaki. Ketika tubuh mati, maka jiwa ini akan keluar dari tubuh dan pergi ke dunia orang mati atau ke Taman Firdaus, menunggu masa kebangkitan di akhir zaman. Tubuh yang tidak memiliki jiwa atau mati suri, tentu tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun ia masih bernyawa. Oleh karena itu, firman Allah tidak hanya sebatas sabda Allah yang berupa perkataan secara lisan atau tulisan, tetapi firman itu adalah suatu roh yang menjadi sumber kehendak atau pikiran Allah. Sama halnya dengan perkataan setan atau mantra-mantra juga memiliki kuasa, karena di dalam mereka yang membacakan itu ada roh setan berdiam di dalam mereka. Misalnya ketika seseorang membaca mantra untuk mengobati orang sakit, menyantet orang, dan lain-lain. Roh Allah ini turun kepada Yesus sewaktu ia dibaptis di Sungai Yordan, dan sejak itulah ia melakukan pekerjaan Allah dan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yohanes 12 ayat 49. Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Oleh karena itu jangan heran jika perkataan-perkataan Yesus dari masa kecil hingga sebelum dibaptis tidak dimasukkan di dalam kitab Injil,
sebab jiwa Allah sebagai sumber kehendak-Nya belum turun kepada Yesus. Kedua, Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh adalah sesuatu yang berwujud non-materi. Roh di dalam kitab Injil dalam teks aslinya disebut penema, yang artinya roh, jiwa, atau pelaku kehidupan. Kalau roh jahat atau roh kegelapan, mungkin Anda langsung mengerti bahwa yang dimaksud adalah iblis atau setan. Kata kudus dan jahat adalah dua kata sifat yang berlawanan. Kalau roh jahat adalah iblis atau setan, oleh karena itu, siapakah Roh Kudus itu? Allah adalah roh, sehingga roh Allah atau Roh Kudus jangan dibayangkan seperti roh pada manusia, sebab tubuh manusia yang hidup terdiri dari dua unsur yaitu material dan non-material, jasad dan roh hidup. Roh pada manusia adalah untuk menjadikan tubuh yang bersifat material memiliki hidup, yang kemudian menjadi alat untuk melakukan kehendak-Nya. Sedangkan Allah secara total adalah roh, tidak ada yang bersifat material, sehingga yang dimaksud dengan roh Allah adalah tubuh kemuliaan Allah, atau dapat disebut sebagai tubuh rohaniah Allah yang hidup kekal itu. Allah adalah roh, yaitu roh yang kudus. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah di sini bukan seperti roh pada manusia yang keluar dari tubuhnya lalu melayang-layang di atas permukaan air, tetapi roh Allah di sini adalah tubuh roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Sebagai analisa, ada kemiripan yang dilakukan Allah di Perjanjian Lama dan yang dilakukan Yesus sewaktu Ia sebagai manusia, yaitu Allah memberikan roh-Nya kepada manusia. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Apakah Anda membayangkan roh Allah itu seperti roh manusia yang keluar dari tubuhnya lalu tinggal di dalam manusia? Yehezkiel 37 ayat 14, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Apakah Anda membayangkan roh Allah itu seperti roh manusia yang keluar dari tubuhnya lalu memberikan rohnya ke dalam manusia sehingga manusia hidup kembali? Yesus memberikan tubuhnya kepada umat-Nya. Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Karena Allah berwujud roh maka Ia memberikan roh-Nya kepada manusia supaya hidup. Dan ketika Allah mengambil wujud manusia, Ia memberikan tubuhnya yang dilambangkan dengan roti, supaya manusia beroleh hidup. Dari dua kondisi di atas, apakah kalian setuju kepada kesimpulan saya bahwa roh Allah itulah yang disebut Roh Kudus dan yang menjelma menjadi tubuh Kristus? Kedatangan Yesus ke dunia sangat jelas dikatakan. Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Lukas 1 ayat 34-35, Matius 1 ayat 18 dan ayat 20. Apakah Anda setuju jika saya menyimpulkan ayat di atas bahwa tubuh Yesus adalah jelmaan dari Roh Kudus? Dan apakah Anda setuju jika saya mengatakan bahwa ketika Yesus mati lalu bangkit dan kembali ke dalam kemuliaan-Nya, maka tubuhnya yang berwujud daging akan kembali menjadi Roh Kudus? Yesus berasal dari Roh Kudus, dan walaupun tubuh Yesus memiliki fisik yang sama dengan kita, tetapi tubuhnya bukanlah tubuh alamiah yang berasal dari debu tanah,
tetapi tubuhnya berasal dari tubuh sorgawi yaitu Roh Kudus. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 1 Korintus 15 ayat 40. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 47. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Dengan demikian, ketika Yesus bangkit dari kematian, maka ia akan kembali ke dalam tubuh kemuliaannya. Tubuh kebangkitan Yesus bukanlah tubuh yang dimuliakan, tetapi kembali ke tubuh kemuliaannya. Yesus pergi kepada Bapa dan datang kembali kepada umatnya sebagai Roh Kudus. Injil Yohanes 14 ayat 16-20. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Di ayat 16 ini Yesus mengatakan bahwa ia akan minta kepada Bapa supaya mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Tetapi perhatikan ayat 18, di ayat ini Yesus mengatakan bahwa ia tidak meninggalkan murid-muridnya yatim piatu, sebab Yesus akan datang kembali. Yesus mengutus penolong yang lain, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, karena Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu sehingga ia datang kembali kepada mereka. Yesus datang kembali tentu bukan sebagai manusia, tetapi dengan tubuh kemuliaannya, yaitu Roh Kudus. Apakah Anda setuju jika saya menyimpulkan bahwa Roh Kudus yang dimaksud adalah tubuh kemuliaan Yesus? Injil Yohanes 14 ayat 25-28. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jika Roh Kudus yang diutus oleh Bapa adalah dalam nama Yesus, siapakah Roh Kudus itu? Yesus berkata, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Padahal ayat 26-28 adalah tentang pengutusan Roh Kudus oleh Bapa. Dengan demikian, siapakah Roh Kudus itu? Injil Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat ini adalah tentang kedatangan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus berkata, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, tetapi yang datang adalah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Injil Yohanes 14 ayat 25-28 dan Yohanes 16 ayat 16 juga tentang pengutusan Roh Kudus, sebab Yesus akan pergi kepada Bapa, tetapi ia datang kembali kepada pengikutnya. Apakah Anda setuju pada kesimpulan saya bahwa Roh Kudus yang dimaksud adalah tubuh kemuliaan Yesus? Jika Yesus datang ke dunia sebagai manusia berasal dari Roh Kudus, dan tentu ketika ia kembali kepada Bapa dalam wujud Roh Kudus, sebab Allah adalah Roh. Lalu dalam keberadaannya sebagai Allah kemudian Yesus datang kepada pengikutnya sebagai Roh Kudus untuk menyertai mereka. Yesus datang kembali dengan tubuh kemuliaannya yaitu Roh Kudus untuk diberikan kepada manusia supaya mereka beroleh hidup dan Allah diam di dalam mereka. Ketiga, firman pada Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14.
Pengertian firman bersama-sama dengan Allah di Yohanes 1 ayat 1 dan firman itu telah menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14. Firman atau logos secara linguistik artinya adalah pikiran, kehendak atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan. Dengan demikian, firman atau pikiran atau kehendak tidak dapat berdiri sendiri dan harus berdiam di dalam suatu pribadi untuk melakukan kehendak itu. Ibarat manusia yang memiliki pikiran atau kehendak harus memiliki tubuh, dan selanjutnya kita mengatakan bahwa tubuh itu sebagai satu pribadi yang memiliki pikiran atau kehendak dan dapat melakukannya. Demikian juga Allah yang memiliki firman dan tentu memiliki keberadaan atau tempat firman itu bersemayam, yaitu tentunya di dalam roh, sebab Allah adalah roh. Roh yang dimaksud di sini adalah roh Allah yang memiliki sifat yang kudus, sehingga roh itu disebut Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1-2 berkata, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Di ayat ini ada suatu roh dari Allah yang melayang-layang di atas permukaan air dan roh inilah yang kemudian berfirman. Artinya, pikiran atau kehendak Allah itu berada di dalam roh yang melayang-layang tersebut, dan selanjutnya kesatuan roh dan firman ini disebut satu pribadi Allah. Dan inilah yang disebut oleh Rasul Yohanes pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian, sebagaimana diberitakan di dalam Injil Matius dan Lukas bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Yesus berasal dari Roh Kudus, atau dengan kata lain bahwa tubuh Yesus adalah jelmaan dari Roh Kudus setelah menerima nyawa manusia atau darah di dalam atau melalui rahim Maria. Ada sebagian umat Kristen yang berpendapat bahwa tubuh Yesus berasal dari Maria. Apakah benar demikian? Kitab Injil mengatakan, Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kalau tubuh Yesus berasal dari Maria, tentulah Yesus tidak akan mengatakan tubuhnya sebagai roti yang turun dari sorga. Yohanes 8 ayat 23, "Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Kalau Yesus berkata bahwa ia bukan dari dunia tetapi dari atas, maka tentu Yesus tidak berasal dari tubuh Maria. 1 Korintus 15 ayat 46-48, "Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga." Kalau tubuh Yesus berasal dari tubuh Maria, tentulah Yesus termasuk makhluk alamiah yang berasal dari debu tanah. Tetapi Alkitab sendiri mengatakan jika Yesus adalah manusia yang berasal dari sorga, yang artinya tubuh Yesus bukan dari Maria. Dari kesaksian-kesaksian mereka yang mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam penglihatan mereka, baik di alam mimpi maupun di alam tidak sadar, bekas paku di kaki dan tangan masih dapat terlihat, dan ini suatu bukti bahwa tubuh Yesus di waktu datang sebagai manusia 2000-an tahun yang lalu adalah jelmaan dari Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada Adam, Abraham dan para nabi sebelumnya bukan hanya mendengar suara Tuhan, tetapi ada perwujudan seperti manusia dan pribadi inilah yang berbicara langsung kepada mereka. Artinya, tubuh yang dimiliki Yesus ketika ia sebagai manusia adalah jelmaan dari Roh Kudus, dan tubuh ini sudah ada sejak dahulu dalam wujud roh. Oleh karena itu, bagaimana pengertian Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan firman telah menjadi manusia? Apakah kehendak atau pikiran Allah yang menjadi manusia, atau pikiran atau kehendak Allah itu yang berdiam di dalam manusia yang berasal dari Roh Kudus?
Yohanes 1 ayat 14 tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari ayat-ayat yang lain yang memberitakan tentang kelahiran Yesus, sebab jika yang dibicarakan itu adalah pribadi yang sama maka penjelasan itu harus diselaraskan atau saling melengkapi, jika tidak maka tafsir itu bisa salah. Di Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan proses datangnya Yesus ke dunia sebagai manusia ada dijelaskan di Injil Matius dan Lukas. Secara singkat Injil Matius dan Lukas mengatakan, Yesus dikandung dari Roh Kudus. Baca secara lengkap Injil Matius 1 ayat 18 dan ayat 20, dan Lukas 1 ayat 31-35. Pada usia 30 tahun, ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Baca secara lengkap Injil Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10, dan Lukas 3 ayat 22. Dan Matius 12 ayat 18 menjelaskan tentang Roh Allah yang turun itu adalah jiwa Allah. Lihatlah, itu hamba-Ku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dari Injil Matius 12 ayat 18 dapat kita simpulkan bahwa Roh Allah yang turun seperti burung merpati adalah jiwa Allah sebagai sumber pikiran dan kehendak Allah dan berdiam di dalam Yesus. Karena jiwa Allah ada di dalam Yesus maka ia berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 49. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Dari sini dapat kelihatan bahwa Yesus sendiri memiliki dua substansi Allah, yaitu Roh sebagai firman Allah dan Roh Kudus yang menjelma menjadi daging sebagai tubuh, dan pribadi inilah yang disebut firman telah menjadi manusia. Dengan demikian dapat saya tuliskan bahwa Yesus yang kita kenal yang datang sebagai manusia adalah Roh Kudus yang menjelma menjadi daging dan menyatu dengan nyawa manusia di dalam rahim Maria. Lalu pada usia 30 tahun firman Allah turun kepadanya dan berdiam di dalamnya untuk memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Roh Kudus dan firman Allah membentuk satu pribadi yang bersifat ilahi, yang mana Roh Kudus adalah zatnya sedangkan firman-Nya adalah jiwa Allah. Sedangkan nyawa manusia yang ada pada Yesus membentuk pribadinya yang memiliki hakikat sebagai manusia yang sama seperti kita. Kalau pada mulanya firman itu bersemayam di dalam Roh Allah, tetapi kemudian Roh Allah itu turun ke dunia dan menjadi manusia bernama Yesus melalui rahim Maria, lalu pada usia 30 tahun firman Allah turun dan bersemayam di dalam Yesus, dan inilah yang dimaksud oleh Yohanes di ayat 14 yang berkata, firman itu telah menjadi manusia. Penjelasan saya ini tentu ada yang berbeda dengan keterangan atau penjelasan dari sumber lain, bahkan yang umum disampaikan oleh gereja atau paham tertentu, dan Anda boleh membandingkan yang mana yang lebih sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Alkitab. Keempat, maksud dan pengertian kata Allah. Allah secara umum adalah sebutan kepada pribadi yang maha tinggi, maha kuasa, atau pribadi sang pencipta alam semesta. Di dalam bahasa lain, sebutan untuk pribadi ini disebut God, Elohim, Theos, dan lain-lain. Tetapi berbeda dengan agama Islam yang mengimani bahwa kata Allah adalah nama dari sang pencipta itu, walaupun Al-Quran tidak ada mengatakan bahwa pribadi sang pencipta memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Karena kata Allah adalah bahasa Arab, dan Allah ini adalah nama sesembahan mereka, maka pribadi ini hanya Tuhan bagi kaum yang berbahasa Arab di Mekah.
Kata Allah di Alkitab dalam bahasa Ibrani disebut Elohim, dan berdasarkan terminologi Alkitab, Allah atau Elohim bukan nama diri dan juga bukan pribadi tersendiri yang berbeda dengan Sang Firman dan Roh Kudus, sebab kata Allah adalah nama kedudukan atau nama keberadaan dari pribadi sebagai Sang Pencipta dan Sang Raja di atas segala raja. Sedangkan nama Allah tersebut sangat jelas dikatakan adalah YHWH. Dalam kitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kata YHWH ini ditulis dengan kata Allah atau Tuhan dalam huruf-huruf besar. Di dalam kitab Taurat, Allah memberitahukan namanya adalah YHWH dan ini tertulis di kitab Keluaran 3 ayat 13-15. Keluaran 3 ayat 13-15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, YHWH, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Pengertian Allah dapat kita pahami pada ayat berikut ini. Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah YHWH, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Pribadi Allah di ayat ini adalah bernama YHWH, dan tentu Allah bukan lagi sebagai pribadi, tetapi gelar jabatan, kedudukan atau keberadaan. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Pribadi Allah di ayat ini adalah bernama YHWH, dan tentu Allah adalah nama kedudukan, jabatan, atau nama keberadaannya. Jadi jelas bahwa pengertian Allah berdasarkan Alkitab bukan nama pribadi, tetapi gelar keberadaan, gelar kedudukan suatu pribadi yang berkedudukan sebagai penguasa dan pencipta alam semesta, maha kuasa dan maha tinggi, sedangkan nama pribadinya adalah YHWH yang kemudian datang ke dunia sebagai manusia dengan nama Yesus.